Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas atensi dan fokusnya. Mari kita biasakan mengaji sampai tuntas, bahkan sampai khatam. Jangan sampai terjadi gagal fokus, apalagi salah faham. Kajian kita sekarang mengenai pendapat jumhurul ulama. Rasulullah mengisyaratkan kita agar mengikuti as-sawadul a'dham, golongan mayoritas, karena beliau mengatakan bahwa umat Muhammad tidak akan mungkin bersepakat dalam kebohongan, dan manakala umatnya mereka bersepakat dalam suatu kebaikan, maka Allah juga akan menilai kebaikan itu dan menganggap baik. Jadi kalau ada aliran yang baru, apalagi tidak jelas sumbernya, tidak pernah ditemukan seperti itu, bisa dipastikan itu adalah racikan. Jadi mengikuti kehendak nafsunya dan dibisiki oleh bisikan-bisikan setan. Jadi sak penake wedele dhewe gawe ajaran. Jadi kalau dalil para ulama, mereka sangat kuat. Jadi jumhur ini memiliki hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengenai nasakh, kita buka halaman 77. Jumhurul ulama memiliki argumentasi yang kuat mengenai kebenaran nasakh dalam Al-Quran. Hujjah yang pertama adalah firman Allah, "Ma nansakh min ayatin." Jadi di sini ditegaskan dalam ayat ini bahwa Allah memang menasakh. Kemudian hujjah yang kedua, firman Allah, "Wa idza baddalna ayatan makana ayat." Jadi Allah memang mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Di sini mempertegas bahwa ada penggantian ayat dan hukum. Jadi manakala ada yang dihilangkan, maka ada yang ditetapkan. Jadi nasakh ada kalanya tilawah ataupun hukum. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Hujjah yang ketiga, firman Allah, "Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha." Ini orang-orang Yahudi memperolok umat Islam karena waktu itu diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Jadi menurut mereka seakan-akan umat Islam ini mengikuti kiblat Yahudi. Dalam hati Rasulullah memang beliau berkehendak, punya keinginan agar kiblat itu kembali menghadap ke Ka'bah.
dan Allah mengabulkan hasrat hati beliau sehingga menasakh ayat menjadi qad nara taqalluba wajhika fis sama dan seterusnya. Jadi akhirnya kiblat menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah ila yaumil qiyamah. Hujjah yang keempat, Allah memerintahkan masa iddah, masa tunggu bagi istri yang ditinggal mati suaminya dahulu selama 1 tahun penuh. Di mata'an ilal haul. Kemudian dinasakh, diganti menjadi masa iddah cukup 4 bulan 10 hari. Ini bagi yang ditinggal mati suami. Jadi ada ayat nanti menjadi arba'ata asyhuri wa asyra. Hujjah yang kelima, Allah memerintahkan agar tetap dalam kesabaran pasukan 1:10. Jadi asalnya iyakum minkum asyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kemudian dinasakh menjadi al-ana khaffafallahu ankum dan seterusnya sampai nanti pada firman Allah mi'atu sabiratu yaghlibu mi'atain. Jadi ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa nasakh dalam Al-Quran itu ada dan hendaknya tidak diingkari karena para ulama telah ijma', telah sepakat akan adanya nasakh. Dahulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada seseorang, apakah kamu tahu tentang ayat yang menasakh dan dinasakh? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, halakta wa ahlaktan nas. Kamu hancur dan menghancurkan manusia. Jadi begitu pentingnya meyakini dan mengetahui nasakh dalam Al-Quran. Imam Qurtubi mengatakan pengetahuan tentang nasakh ini adalah sangat kuat dan faedahnya sangat besar sekali. Para ulama tidak akan mungkin merasa cukup. Jadi mereka pasti selalu ingin mengetahui, menelusuri nasikh dan mansukh. Dan tidak akan ingkar kecuali hanya orang-orang yang bodoh lagi idiot. Jadi ada orang-orang mutaakhirin, orang-orang di zaman akhir, mereka ingkar, mereka terhalang dari pengetahuan ijma' ulama salaf bahwa dalam syariat ada nasakh. Bahkan dalam Al-Quran tegas sekali dan nyata. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan tidak ada perbedaan di kalangan orang yang berakal bahwa syariat para nabi itu dimaksudkan adalah demi kemaslahatan makhluk dalam urusan diniyah maupun